Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para gibahers semua. Kembali lagi di channel kita Gibah TV, gibah terasah, gibah terarah, gibah hasil inspirasi dan juga gibah hasil literasi. Nah, kali ini sesuai yang kalian lihat, kita sekarang spotnya spot yang luar biasa ya, dengan sengaja pencahayaan dan juga tempatnya yang agak gelap dikit. Nah, kali ini memang konten misteri ini memang banyak sekali di sekitar kita. Banyak dari kita juga pernah mengalami hal-hal mistik ya, baik itu yang terganggu dengan sekaligus maupun tidak sengaja kita berada dalam situasi yang horor. Dan kali ini bersama narasumber, yaitu biasa disebut Kang Dodong. Halo, selamat malam Kang Dodong. Selamat malam. Bisa disapa dulu pemirsa kita. Hai. Beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat dan juga pelaku horor ya. Ya, untuk konten kita kali ini adalah berdasarkan pengalaman beliau, di mana kita ini konten horor yang juga berhubungan dengan masalah kenakalan remaja. Ya. Seperti apa? Kita ketahui banyak kali ini karena pergaulan bebas remaja yang menghasilkan berperilaku seks bebas segala macam, dan ketika mereka out of control, tidak terkontrol, jebol ti heula ya, kabobolan gawangna omset ya, jadi hamil di luar nikah, lalu ada yang melakukan jalan aborsi. Nah, itu hal-hal yang patut dijauhi ya, oleh mudah-mudahan tidak terjadilah, hal berkurang lah hal-hal seperti itu ya, karena itu selain dosa yang memang tidak berperi kemanusiaan sekali. Jadi kalau kalian mau nakallah secara bertanggung jawab ya. Dan Kang Dodong ini pernah menjadi sukarelawan ya, pernah menjadi sukarelawan, di mana beliau ini menemukan bayi hasil aborsi yang sudah meninggal dunia, yang dibuang begitu saja oleh oknum remaja yang tidak bertanggung jawab. Dan bagaimana kisah horornya? Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kisah horornya tidak sehoror mungkin ya, tidak seseram banget lah Ya, tapi ada banyak hal aneh ya, dan janggal ya. kejadiannya memang unik sih sebetulnya. Nah, seperti apa itu? Waktu itu memang kejadiannya udah lama, pas kita sama teman-teman mungkin pada begadang ya. Kita pada begadang Ya, pas jalan-jalan di daerah sini juga, dan masih sekitaran sini ya. masih sekitaran sini. Kita jalan-jalan ke, ya iseng-iseng lah, kita mah ke sawah mainnya. Sawah. Kita ke sawah mainnya, dikira teh kita teh dapat harta karun. Karun guys. Emang bentuknya seperti apa sih ketika pertama kali melihat itu? Pakai kantong. Pakai kantong kresek. Cuman yang jadi menariknya, yang jadi pusat perhatiannya itu, di dalamnya itu ada kain sama pisau. Kain sama pisau. Ada kain sama pisau kecil. Nah, kita bertiga sama teman-teman main ke situ. Saya coba, pas dibuka ya intinya kita ada apalah kita nggak tahu. Pas saya coba buka, ternyata memang kaget ya. Kok ada sih orang yang sekeji itu yang ngebuang bayi ya. Ngebuang bayi yang memang itu masih komplit, pusarnya masih ada. Terus apa sih? Bali-balinya ya. Oh, bali. Itu komplit sama bali-balinya, cuman memang dikemas atau bukan dikemas, atau dibungkusnya itu sama pakai baju SD. Baju SD. Pakai baju SD.
bocil-bocil nih ya, awas kelakuan lo nih. Mungkin dikiranya dia itu sama kayak apa ya, kain kapan mungkin ya. Kapan? Asal bodas ya, Asal bukti bodas aja ya. nama. Nah udah, cuman nggak tahu gimana, toh jadi tersirat merasa kasihan ya, merasa kasihan kalau ini. Kayaknya kita mesti sempurnakan nih. Benar-benar. Cuman posisinya yang jadi seremnya itu kita jam setengah satu malam. Setengah satu malam keadaan memang waktu itu lumayan lah, agak keren, hujan rincik-rincik tuh. Hujan rincik-rincik Kita bertiga, berdua yang dua teman saya itu tadinya nggak mau, cuman mungkin ya kita karena kita udah terlanjur nemu, udah terlanjur, toh kita juga manusia, gimana kalau misalkan kealaman sama kita, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Nah, akhirnya saya bujuk teman saya itu, alhamdulillah mau. Nah, kebetulan jarak saya nemu bayi itu ke pemakaman itu dekat lah, sekitar mungkin kalau dari situ mah 100 meteran lah. 100 meteran. Nah, tapi itu ini kondisi si bayinya hidup apa udah memang benar-benar meninggal? Oh, udah benar-benar meninggal. Tapi kayaknya udah lama itu. Udah beberapa jam mungkin ya, lamanya itu nggak nyampe harian. Cuman kayaknya udah beberapa jam karena bau amis darahnya itu masih segar. Bau amis darahnya masih segar. Darah-darahnya juga masih ada ya. Belum ada yang menggumpal belum. Kayaknya itu baru. Soalnya saya nemunya di setengah satu malam tuh. Mungkin jam 9 atau jam 8 dibuangnya tuh saya nggak tahu. Yang jelas itu nggak terhitung hari, cuman zaman itu hitungannya. Ya akhirnya kita mutusin, ayo kita berangkat ke makam. Nah ini nih untuk proses ya penguburan. Meskipun jujur saya nggak tahu cara proses pemakaman kayak seperti itu kayak gimana. Ya ngedadak lah ya. Soalnya ngedadak. Yang saya ingat ini mesti disempurnakan gitu aja. Iya. Keluar kita takutnya jadi lain-lain kan, sangkaannya, soalnya kita malam loh. Kita mau proses penguburan ya. Proses penguburan. Waktu itu kita bingung mau ke dalam, kita takut. Iya. Mau pas begitu masuk takutnya nanti ada yang gali. Tiba-tiba kegali orang lah. Nggak mungkin kalau misalkan jaraknya dekat dari pintu masuk ya. Nah, kita mutusin sama teman-teman sedang-sedang lah. Pas masuk paling jarak berapa meter, 5 meter dari gerbang masuk pemakaman. Kita masuk agak sedikit ke dalam. Cuman yang saya ingat, kalau misalkan kita nguburin semacam binatang atau apa, tapi maaf bukan saya ngebandingin sama binatang ya. Itu harus satu siku katanya. Ya guys, wah luar biasa memang di konten perdana misteri kali ini ya, karena kita banyak sekali cut karena memang nanti kalian lihat sendiri hasil rekamannya, karena memang kamera blur, video berhenti dan segala macam. Memang luar biasa konten misteri kita kali ini di tengah-tengah suasana persawahan. Oke, luar biasa, dan kita lanjut lagi menyimak bagaimana cerita lanjutan dari yang dialami oleh itu. Ketika prosesi menggali itu, kalau boleh tahu pakai alat apa aja? Apa seadanya? Seadanya aja, yang nemu ya paling pakai kayu. Pakai kayu, pakai dahan lah. Pakai dahan, saya di situ kan banyak pohon ya. Di makam-makam biasanya banyak pohon, kita ngambil dahan yang memang cukup kuat buat menggali. Ya itu yang uniknya itu, menggali satu siku sampai 2 jam ya kalau nggak salah. Sampai 2 jam. Padahal kalaupun normal, untuk penguburan normal, penggalian normal nggak nyampe segitu. Ya mungkin karena kita merasa takut ya, samalah teman-teman juga pasti bisa ngerasain malam gitu. Kalau dibilang penakut ya penakut, cuma saya cuma memberanikan diri aja. Pas proses pemakaman itu
saya jujur nyuruh teman saya yang 2 orang, karena kita gantian sambil saya apa istilahnya melihat kanan kiri, mengawasi sekitar. mengawasi sekitar. Nah, ini nih Masalahnya kan satu, nggak dimandiin ya, kita nggak dibersihin itu. ya. Karena saya memang nggak tahu yang tadi itu saya bilang, saya cuma niatnya baik, pengen menyempurnakan itu baik Jasad itu ya. jasad itu. Ya itulah, pas saya melihat sekitar, wah memang ramai, Ramai apa tuh? memang ramai ya, banyak macam-macam. Bisa diceritakan mungkin detailnya seperti apa? Tapi jujur saya nggak melihat seperti yang ada di film-film sampai jasadnya gimana gitu ya, ngebentuk atau itu apa. Ada, cuman sekilas seperti asap. Ada asap muncul. Ada asap muncul. Yang satu ya bentuk lepet. Lepet. Nah, atau Ya, apa? lepet. Bahasa kerennya pocong. Lontong ya, lontong. Bahasa kerennya pocong. Lontong putih guys. Nah, Oh god. itu dekat banget. Merinding loh. Karena saya melihat prosesnya begitu jadinya itu. Dari asap sampai jadi, wah, kalau saya teriak ini lari, nggak bakal beres kan, nggak bakal beres proses penguburannya. Oh berarti teman-teman yang berdua yang menggali itu Enggak, dia fokus menggali aja, tidak emang melihat. sengaja saya suruh fokus, udah fokus, kamu jangan lihat kanan kiri. Biar saya yang lihat kanan kiri. Woi, saya sok keren di situ. Padahal jujur saya pengen apa lah, bahasa nantinya pengen lari kencang-kencang sebetulnya itu. Lalu Di samping saya melihat itu asap itu anak kecil banyak banget tuh lagi. anak kecil. Lalu lalang tuh, belakang, pinggir, kiri, kanan banyak. Kayak gimana tuh bentuknya? Oh Ya gitulah, anak Ini kecil guys. gimana sih? ada pakai baju atau Enggak ada yang pakai baju. Ah, Kalau anak saya bilang pakai pampers doang. pakai pampers aja. Anak saya pernah lihat, katanya pakai pampers. Nah gitu, itu banyak banget ya, maksudnya nggak tahu satu atau duanya, yang penting ya pas saya lihat ada. Oh. Jujur di sekelilingnya juga ada sosok cewek ya, sosok cewek, tapi sama bentuknya, kayak munculnya kayak asap dulu. Oh iya. Itu yang saya lihat. Nah, habis kita anak-anak beres, teman-teman saya beres prosesnya, mereka bilang ini terus gimana ya, kita baca doa sebisa-bisa buat dia, apa lah, yang penting kamu bisa baca doa, apa bacain buat dia, khususin buat dia. Oh, jadi guys, proses munculnya sosok gaib itu asap dulu lah ya. Asap dulu kalau yang saya lihat ya. Asap. Yang saya lihat nggak sampai drop jadi Itu gitu. tapi ketika itu ada langsung gangguan gimana? Enggak, Atau cuman menampakkan aja. menampakkan Cuman ya? menampakkan gitu aja, paling juga serang beberapa, nggak lama, sampai beberapa menit lah, 1 menit mungkin udah jadi gitu. Truk pas saya lihat dia buyarnya keren tuh. Kayak asap rokok di pape gitu ya. Tuh ya udah nggak ada lagi. Nah, habis dari situ kita pulang. Pas pulang teman saya satu kesurupan. Oh. Teman saya itu kesurupan. Nah, dari situ memang saya panggil warga karena saya nggak bisa. Keserupan Begitu pulang. Begitu pulang kita udah nyampe ke perkampungan, kita nongkrong lagi di pos. Kita ngobrol bertiga, kok dia diem. Nah, saya tanya, serem ya, saya kan gitu. Nggak ngomong, dia nggak jawab apa-apa. Cuman dia ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Mesem-mesem gitu lah. Ketawa jahat. Nah, cuman pas saya lihat emang sih kerasanya nggak enak lah. Mungkin yang nggak punya ilmu apa-apa juga, kalau misalkan kita ngerasain takut pasti gimana sih, ada yang aneh lah. ada yang aneh lah gitu, pasti bisa ngerasain kalau itu. Merinding guys. Jujur saya juga ngomonginnya merinding karena saya pribadi ya yang Apalagi situasi ini lahan terbuka guys. yang ngalaminnya. Tapi alhamdulillah Tapi dia frontal apa gimana kesurupannya? enggak, cuman diem aja, dia ketawa-ketawa, saya tanya nggak jawab. Pas dia ngomong, dia ngomong itu pengen balik lagi katanya.
ke makam yang tadi. Mungkin. Oh, Karena saya tanya balik lagi kemana, dia nggak jawab. Nah, udah saya suruh teman saya memanggil RT RW, iya. terus manggil ya orang-orang yang memang bisa. Saya bilangin aja dia kesurupan gitu. Oh, jadi tidak ada dibahas lah kejadian sebelum itu ya. Nah, dari situ kan ditanya dari mana. Aha. Nah, udah kan ini mereka udah saya kunci. Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Bilang aja kita habis keliling ronda, udah cukup. Gak anu. Biar gak ramai lah penemuan jasad bayi tadi. Cuman memang ya mungkin orang pintar ya, bukan orang pintar tuh, buat orang ngerti kayak ke hal-hal mistis, Iya. hal-hal gaib mungkin ya. Dia tahu ini katanya minta balik ke makam. Ini habis dari mana gitu kan. Saya nggak ngomong, saya nggak ke makam. Ngapain ke makam kan? Silent lah ya. Silent lah. Dirahasiakan Takutnya dulu. ngapain ke makam ya, tanya-tanya itu ya, rudet dah. Makanya udah mending saya habis dari sekolahan ngeronda keliling udah cukup. Ya mungkin itu tah pengalaman yang lumayan lah. Ya di samping itu juga banyak juga sih, banyak juga yang lain-lainnya seperti di sini nih di perkampungan ini. Kita kan sekeliling ini. sekeliling ini juga Wow. banyak. Jadi kita record ini di tempat yang cukup mengandung unsur gaib, guys. Pantesan tadi kita ngerekam tidak fokus, banyak trouble. Wow. Memang spotnya Nggak tahu ya cocok. ada gangguan apa, nggak tahu ini, cuman ya mudah-mudahan bulan puasa ini mereka nggak keluar. Nggak keluar. Ngapain juga keluar lah, nanti kesiangan sahur ya. Wah, luar biasa memang. Ya tapi di samping itu guys, ya kita mohon untuk kalian semua yang nonton channel kita ya, yang merasa kalian menerobos batas dalam pergaulan, tolonglah bertanggung jawab. Jangan sampai kalian kelewat batas. Junjung tinggi norma-norma agama guys, dan juga kalau misalkan kebobolan pun kalian tetap harus jadi manusia ya, jangan jadi hewan lah. Meskipun salah sekalipun. Ketika kita sudah menerobos batas lalu hasilnya positif hamil di luar nikah lalu kalian aborsi, nah yang repot-repot ini orang-orang seperti Kang Dodong ini. Kalian buang bayi kalian, ngerepotin orang kan, nah, itu dosa banget guys, kalian dosa banget ya. Jangan sampai kalian menjadi, ya kita semua semoga dijauhkan lah dari hal-hal yang seperti itu ya. Oke, terima kasih Kang Dodong, luar biasa memang pengalamannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat kita untuk menjauhi hal seperti itu, ataupun kita misalkan menemukan jasad seperti itu. Memang kemarin banyak loh ya, di medsos kemarin menjelang puasa banyak sekali yang memposting penemuan bayi segala macam. Aduh, itu miris banget guys ya. Jangan sampai banyak lah tragedi seperti itu ya. Mudah-mudahan cerita bisnis ini selain horor juga menginspirasi buat kita semua, dan tentunya tidak menjadi penakut lah, pemberani. Sekian untuk Gibah TV edisi mistis dan horor kali ini guys. Ya, jika dirasa channel kita bermanfaat, tetap support, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar kalian tidak kehilangan informasi dari kita semua. Oke, terima kasih. Gibah TV, gibah terarah, gibah terasa, gibah inspirasi, gibah hasil literasi. Bye bye, assalamualaikum.